Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, sebagai sesama konten kreator, aku mau ngasih tahu kalian jangan buru-buru beli lighting mahal. Karena zaman sekarang itu lighting dengan kualitas yang jutaan itu kamu bisa dapatkan dengan harga hanya ratusan ribu. Salah satu contohnya adalah ini. Hampir aja. Lihat merek apa? Merek Imbex. Dan buat yang kalian sering nonton channel ini pasti nggak asing lagi. Semua lampu studio yang ada di sini mereknya itu adalah Imbex cuy. Dan ini dia adalah lighting video Imbex IL150 Pro. Dan untuk link pembelian termurahnya kalian cek aja di konten deskripsi. Pokoknya paling murah cuy. Oke, buat yang sering tanya, Bang, barang bekas review meja unbox dikemanain sih? Nah, jadi barang tersebut kita jual kembali di gadgetroomstore.id. Kalian tinggal DM admin, tanya ketersediaan stok, kalian tinggal bayar aja dan barang pun langsung dikirim ke alamat kalian. Kita tidak hanya menjual barang bekas review meja unbox ya, karena di sini juga ada gadget baru, gadget bekas dan lain-lain. Jadi langsung aja pantau katalog kita dan apabila sur langsung aja digas guys. Kita lihat di atas nggak ada logo doang, di sini ada beberapa spek ya. Nah nanti speknya nggak kita bahas lagi karena udah tertera di sini. Bahan ABS. Dia CRI-nya 95+, dayanya 150 watt, suhunya mulai dari 2700 sampai 7500 Kelvin. Oke, dimensi produknya segini, jadi nanti kita nggak bahas spek, kita langsung ke experience. Oke, bagian depannya seperti ini bentuk artinya, lucu banget ya, cakep banget. Di studio estetik pun masuk ini, kecerahan tinggi, akurasi warna tinggi, ringan dan portable. Oke, langsung aja kita buka 1, 2, 3. Rap. Oke, nah ini ada apa? Ada busa, kita singkirin, dan dia ada kitab sucinya yang kalau kalian baru beli ataupun masih pemula silahkan dibaca untuk fungsi-fungsinya. Oke, karena kita udah pro, singkirin aja. Kemudian kita dapat remote. Desain remote-nya cakep ya, lebih cakep dari yang versi dulu-dulu. Yang versi dulu itu dia agak jadul ya bentuknya, ini agak cakep, elegan banget. Oke, kita singkirin. Oh, untuk baterainya dia pakai ini ya, pakai A3 2 biji. Sosnya dia nanti dapat di dalam. Oke. Kemudian kita dapat kabel yang pastinya panjang banget. Kalau Imbex ini sekitar 2 meter kabelnya. Sekitar 2,5 meter, panjang banget. Oke, kabelnya segini sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi aman, kita singkirin dulu. Dan kemudian kita keluarin, kita dapat baterainya. Oke, sudah include, jadi nggak perlu beli lagi untuk remote. Oke, jadi barangnya udah dari sini dan langsung aja kita tarik dari sini. Kita lihat dari samping, 1, 2, 3. Nah, wih, cantik kali ya bentuknya. Kita lihat ada logonya di sini. Oke, di bagian atasnya ada ventilasi udara, di bagian sampingnya IL150 Pro. Oke, mantap. Di bagian bawahnya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Kurang lebih sama lah ya kayak Imbex yang lain. Di sini ada LED untuk kecerahan, ada colokan power, dan ini ada on off-nya. Udah kayak gitu aja. Dan di sini dia materialnya lebih premium dari versi-versi sebelumnya. Yang berbeda ada di sini. Nah, jadi dia switch-nya ini lucu banget. Kalian lihat. Untuk switch-nya ini dia kayak ini ya, kayak pentil. Oke, mantap. Bagian depannya seperti ini. Dan perbedaan dari versi sebelumnya, dia tidak di seal kaca. Karena yang versi-versi dulu itu dia di seal kaca. Jadi kalau jatuh lebih aman. Oke, versi ini tidak ada. Dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau untuk mountingnya ini dia Bowens, jadi sama dengan lighting yang lain. Jadi buat kalian yang nanya di komen sebelum tanya, mending kalian nonton sampai habis dulu deh. Karena di video sebelumnya itu banyak banget yang tanya, Bang ini mountingnya apa Bang? Aduh, padahal di dalam video udah ada. Kalian jangan males nonton lah gitu ya, oke? Jadi kurang lebih seperti ini bentuknya. Karena kita udah lihat, sekarang kita bakal ngetes untuk build quality-nya, oke? Kalau desainnya kita sepakat ya, cakep banget. Finishingnya juga rapi. Oke, kalau untuk engselnya ya biasa aja. Materialnya semua plastik. Oke, kita kunci dulu dan kita mau ngetes untuk build quality-nya. Oke, kita tes bagian samping dulu. Oke. 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 Oke, bagian belakang. Bagian depan sini. Bagian bawah. Oke, kalau untuk build quality sama seperti lampu Imbex yang lain, kopong ya, tapi ya kalian mau murah, mau cari yang bagus, kalian cari di mana cuy? Softbox 150 watt dengan harga yang semurah ini nggak mungkin dapat lagi, karena di pasaran itu harganya paling murah itu adalah 2 juta. Dengan harga seperti ini menurut saya sudah oke kali.
gitu, karena bisa menawarkan spesifikasi layaknya lighting yang mereknya profesional banget kayak Godox, Aperture dan lain-lain. Oke, jadi kurang lebih kalau dari segi bentuk seperti ini. Sekarang saya bakalan ngetes untuk colok ya, colok ke listrik dan kita lihat secerah apa. Oke, jadi kita colok ke power dan karena colokan di sini penuh, saya mengorbankan satu lampu ya, yaitu lampu di sebelah samping saya. Nggak apa-apa, kita tes. Oke, ini sudah dicolok, kita hidupin. Oke, langsung tembak 100% dia. Oke, kita turunin dulu, kita tembak ke depan. Kalau untuk 10%-nya seperti ini. Oke, ku tembak ke depan. Cerah. Ini di 83 seperti ini, 90, 100. Nah, kalau kecerahan 100% seperti ini. Nah, aku tembak di belakang, cerah banget. Ya, wajar aja 150 watt. Kalau aku tembak ke belakang sini. Oke. Nggak nampak ya. Untuk tembak ke samping cocok ini, sini mati. Lebih cocoknya lagi ku kurangin sih kalau mau sinematik. Berhubung aku adalah content creator jadi ngerti dan juga fotografer, sinematik banget cuy. Oke, sekarang karena kita udah melihat dari kecerahannya, kita mau tes dulu untuk dari segi fungsi remote-nya. Oke, kita pasang remote, kita tutup sup. Oke, jadi biar lebih enak dari segi perbandingannya, aku tembak ke sini aja. Ke sebelah sini lebih enak ya. Tembak. Oke, tembak ke sini lebih enak ya. Oke, remote-nya bakal aku pencet. Di sini ada tombol off. Kalau tombol off pastinya mati ya. Oke, kita pencet on. Oke, nah dia dari segala sisi bisa ya. Aku tembak ke depan sementara lampunya ini ada di samping. Oke, menyala. Ini 30 second. Nanti dia 30 detik bakal mati. Nah, dia kalau kepencet dia bakalan nyala seperti ini. Oke, ini 30 second, nggak usah kita pakai. Oke, kita ulangin. Nggak kepake juga. Di sini ada up untuk kecerahannya. Jadi kalau misalkan dipencet, oke, nah dia ditahan lama. Nah, jadi upgrade-nya itu salah satunya adalah dari segi remote-nya ya. Karena dulu yang versi-versi lama itu dia remote-nya susah banget diakses. Tapi yang ini mantap banget remote-nya. Lebih gampang diakses, oke. Nah, ini tadi 30 second-nya. Kita nyalakan lagi. Aku nggak ngerti sih ini fungsinya 30 second ini apa. Buat kalian yang tahu silahkan komen. Kemudian di sini ada K plus ini seharusnya Kelvin. Kelvin minus seharusnya lebih kuning, oke. Nah, oke, kemudian ada tombol ini, tombol bulan. Nah, kalau dia pencet dia bakalan gelap sendiri dan fungsinya adalah, nah, jadi ketika dipencet dia bakalan balik ke 10 yang artinya itu dia masuk ke kecerahan yang paling minim gitu. Kalau misalkan digelap-gelap, kawan kalian nyalakan langsung 100% kan sakit, langsung pencet ini, tep, maka dia langsung ke cahaya yang paling gelap cuy. Oke, yaitu 10%. Kemudian di sini ada kecerahan 50%. Nah, jadi kalau misalkan kalian pencet dia ke kecerahan 50%. Kita coba 1 2 3. Oke, nah kalau misalnya kalian pencet ke 50, kalau pencet ini ke 10. Oke, dia cara pencetnya itu ditahan ya, mengantisipasi supaya nggak salah pencet. Mantep banget lightingnya, oke. Kemudian di sini ada tombol seperti rotate, ini adalah switch modenya, kita pencet. Oke, kita pencet, ini mode utama. Mode ketiga, mode keempat, mode kelima, mode ke-6, mode ke-7, 8, 9, 10. Oke, nah jadi modenya ada 10 ya, ada 10 mode yang bisa kalian pakai di sini. Jadi kalau untuk mode seperti ini dan kita pencet yang ini, oke. Kalau yang ini ke warna senja ya, langsung ke kuning dia. Kalau ini ke warna dingin, oke. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah warnanya itu ke warna dingin, kalian nggak usah capek-capek pencet ini lagi, Kelvin plus, Kelvin minus. Kalau kalian mau langsung ke ujungnya, kalian tinggal pencet aja. Nah, langsung ke kuning. Langsung ke putih. Oke, jadi kurang lebih secara fungsi seperti ini. Dan untuk lebih lanjutnya, aku wajib coba dulu lighting ini selama kurang lebih seminggu untuk experience lebih lanjut. Kita masuk ke minggu berikutnya.
Oke, jadi aku udah pakai Lighting Imbex IL150 Pro ini selama kurang lebih seminggu dan saatnya kita bahas untuk experience ya. Untuk experience penggunaan aku selama seminggu, saya tidak menemukan masalah apapun pada lighting ini. Dan apabila dibandingkan dengan Imbex lainnya seperti IL100W, perbedaannya terletak pada suhunya yang lebih adem, desainnya jauh lebih bagus ini, dan respon remote-nya ini cakep banget, responsif banget. Berbeda dari versi yang sebelumnya, susah banget dipencet cuy. Oke, langsung aja kita bahas detailnya. Untuk kontrolnya aman, remote responsif, knob bagian belakang juga aman, putarannya enak dan nggak ada masalah, aman banget. Untuk suhunya, ini yang lumayan banyak yang tanya, bang panas nggak lightingnya? Nah, jadi ini ku jawab. Untuk suhunya udah aku coba running di 2 jam di penggunaan produksi aku, yaitu syuting YouTube seperti ini, karena lighting di sini itu rata-rata Imbex, dan yang mengejutkan panasnya itu minim banget cuy, berbeda banget dengan Imbex sebelumnya itu yang tergolong panas berlebih. Kemudian untuk putaran heatsinknya ini sama seperti Imbex yang lain. Kalau dibandingkan dengan Godox dan lain-lain, mungkin ini sedikit berisik, tapi menurut saya tidak mengganggu ya, karena sekarang mikrofonnya canggih-canggih bener. Suara kecil-kecil itu bakalan tereduksi dan mikrofon sekarang itu nggak kayak dulu lagi, nggak ada noise reduction-nya. Nah, jadi menurut aku aman banget. Terutama buat kalian yang pakai lighting ini untuk buat konten, kan itu pakai HP ya. Nah, udah pasti mikrofon HP itu dia bakal mereduksi suara-suara bising gitu. Nah, jadi menurut saya tidak ada masalah. Untuk fiturnya memiliki 8 efek cahaya yang bisa kamu gunakan sesuai kondisi dan keperluan kamu. Contohnya seperti syuting film pendek ataupun yang lainnya. Untuk mountingnya Bowers, jadi aman banget dan sangat universal. Jadi kalian bebas ya untuk cari softbox yang berada di pasaran, karena rata-rata itu yang ada di pasaran yaitu mounting Bowers. Udah universal banget, aman banget. Kalian bebas pilih softbox seperti Godox, Aperture, dan lain-lain. Tinggal kalian lihat aja kalau misalkan softboxnya itu Bowers, ya udah kalian tinggal beli dan udah pasti bisa dipasang di sini. Dan apabila kalian nggak mau ribet beli softbox terpisah, kalian silakan beli aja bandingan dari Imbexnya sendiri. Dan untuk link pembelian kalian cek aja di konten deskripsi, karena di dalam bandingannya itu dia ada bandingan untuk softbox dan lain-lain. Nah, jadi kalian bisa lihat aja dan kalian silahkan cek, siapa tahu sur langsung gas. Dan juga kalau menurut saya dan saya udah lihat juga harganya itu jauh lebih murah daripada kalian beli softbox langsung dari Godox-nya. Nah, jadi Godox itu kalau untuk softbox paling murah itu 400-500. Nah, kalau kalian beli bundling itu ya cuma naik-naik dikit aja bisa dapat softbox dan gak usah ribet-ribet nyari lagi. Jadi opsinya best deal banget menurut aku. Untuk desainnya ini yang paling ku akuin, cakep banget. Bentuknya juga lucu tapi tampak kurang industrial ya. Memang sih lighting ini dibuat memang untuk kamu yang pengen punya lighting profesional dengan budget pas-pasan, tapi dengan kualitas yang 11-12 dengan lighting profesional seperti Godox dan lain-lain. Karena untuk spesifikasinya tidak terlalu beda jauh, perbedaan yang paling mencolok itu pada build quality-nya. Pada lighting ini menggunakan plastik tebal dan kalau dibandingkan dengan lighting profesional lainnya, ini terasa ringkih. Tapi kalau di penggunaan aku selama ini, lighting Imbex itu tidak pernah ada masalah, kecuali memang kalau misalnya kalian mau pakai softbox yang itu gede banget ukurannya, misalnya 120 cm, mungkin saya sarankan kurang cocok ya untuk lighting ini karena terlalu berat, bisa-bisa pada bagian mountingnya ini patah cuy, karena aku pernah pakai lighting yang gede banget. Nah, ininya patah. Kekurangannya cuman itu tok doang. Tapi kalau softbox kalian kecil-kecilnya itu aman lah ya, 40 cm, 60 cm itu masih aman banget cuy. Dari segi harganya no complain banget dan menurut aku cukup best deal. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah lighting ini lebih rekomendasi dari versi sebelumnya seperti L100S. Harganya 370, cuman 100 watt, remote kurang responsif, agak panas juga. Sementara lighting L150 Pro ini cuma 500 ribuan, lebih terang 50 watt dari versi sebelumnya, remote responsif, desain bagus, dan harganya cuma beda 200 ribu. Jadi menurut aku lighting ini rekomendasi banget. Seperti biasa, lighting Imbex sebelumnya itu saya juga rekomendasi, cuman ada beberapa masalah sedikit. Nah, kalau misalkan kalian beli lighting Imbex dan rusak, kalian tenang aja, kalian masih bisa klaim ke official store-nya dan kalian bilang, bang ini ada masalah, kalian tinggal rekam, tinggal kirim dan kemudian nanti barang baru datang. Aku pernah beli lighting Imbex 3 biji, satu bermasalah, ku rekam masalahnya di mana, dan respon mereka itu bagus banget dan langsung dikirim lighting yang baru. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cuy. Jadi lighting ini aku rekomendasi banget, terutama buat kalian yang content creator UMKM ya. Nah, masih budget pas-pasan, ini solusi banget. Dan untuk link pembelian termurah kalian cek aja di konten deskripsi, karena kalau misalkan ada yang lebih murah aku bakal ganti linknya dan langsung aja digas cuy. Oke?
Mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik sama komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi. Oke? Saya Rikan, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye.